Hai guys, welcome back. Kali ini aku bakal bacain cerita-cerita paranormal experience yang pernah dialami oleh penulis yang bernama Indra Rahadian. Are you ready guys? It's story time. Jembatan gantung Teluk Jambe. Aku tak yakin untuk menceritakan kisah misteri, absurd, dan sumir di kota ini. Tidak berniat menutup kemajuan dan progres pembangunan di kota pangkal perjuangan dengan kisah picisan. Namun, peristiwa yang terjadi padaku harus tercatat sebelum aku lupa bahwa ada banyak hal di dunia ini yang belum dapat dijelaskan secara logika. Karawang, 12 November 2015. Melintasi jembatan gantung Teluk Jambe cukup memacu adrenalin. Meskipun telah dibangun jembatan baru yang berdiri kokoh di sebelahnya, namun melintasi jembatan lama memberikan sensasi tersendiri. Aspal yang pucat dan getaran pada jembatan kala angin bertiup kencang. Aku biasa melalui jembatan untuk bekerja dan berkunjung ke rumah pacar-pacarku di perumahan Perum Peruri dan sekitarnya. Ups, pacarku cuma satu, Tina namanya. Kami sudah menjalin hubungan selama 2 tahun. Namun tanda-tanda untuk menuju jenjang yang lebih-lebih, aku bahkan tidak berani bicara soal pernikahan, belum terpikirkan saat itu. Tak tentu, kadang kami bermalam mingguan seperti pasangan kekasih umumnya. Kadang malam apapun, aku akan berkunjung ke rumah Tina. Bebas dong, jangan sampai kangen jadi jerawat. Punya pacar satu kota, tak ada cerita kangen-kangenan dan drama. Pernah suatu malam, aku melihat seorang laki-laki berkaos hitam berdiri di tengah jembatan, menatap jauh ke arah timur. Kupikir sedang ada syuting video klip, karena wajahnya putih pucat seperti memakai bedak. Namun tak ada siapapun selain dia, dan aku lewat saja tanpa terjadi apa-apa. Kejadian itu berlangsung setiap aku melintas di jembatan malam hari. Orang yang sama selalu berdiri di tempat yang sama, menatap arah yang sama. Tampil pusing, aku berpikir dia pemancing shift malam yang menikmati kesendirian. Tiba nongkrong di kedai kopi bersama teman-teman. Obrolan tentang jembatan gantung Teluk Jambe tiba-tiba terlontar. Zaman dulu ada tunawisma tinggal di situ dan jatuh ke sungai. Konon ini cek lembaga pencernahan ya. Jembatan itu jadi angker, ucap salah seorang teman. Asli benar, banyak kasus bunuh diri juga di situ. Teman lain menimpali. Hoax masa iya bunuh diri? Kecelakaan mungkin, ucapku. Asli lur, tetangga saya sendiri kok. Namanya sama dengan kamu, Panca, ucapnya meyakinkan. Dia patah hati diputusin pas lagi sayang-sayangnya, tutupnya. Aku tak percaya, mana ada orang putus cinta lalu bunuh diri. Pemicu penyakit jiwa bisa jadi. Malam Jumat atau malam lain sama saja. Kalau melintas jembatan itu tak pernah terjadi apa-apa. Pernah suatu ketika melihat sekelebat bayangan, namun saat dilihat lebih jelas itu hanya kelelawar. Kabar burung tentang jembatan gantung Teluk Jambe mulai isapan jempol. Atau karena aku asli Karawang, kurang diu, yang bahkan ormas-ormas tidak berani mengusik. Namun, malam itu lain cerita. Berjalan dengan kecepatan tak lebih dari 80 km per jam, situasi aman terkendali dan jalanan tak begitu sepi. Aku tidak lagi melihat sosok lelaki di tengah jembatan. Kira-kira 10 meter mendekati ujung jembatan, aku kembali dikejutkan oleh sekelebat bayangan. Saat itu aku dibuat oleng hilang kendali. Kejadian berlangsung dalam hitungan detik, dan aku sudah terkapar di jembatan. Bahkan aku tak sadar di mana motorku berada.
Dalam remang cahaya samar-samar terlihat lelaki yang biasa berdiri di tengah jembatan. Dia menoleh ke arahku. Dia tidak menolong, malah dengan tenang naik ke pembatas jembatan dan melompat ke sungai. Astagfirullah, Kang. Aku panik sejadi-jadinya mencoba bangkit dan berlari ke ujung jembatan. Persetan rasa sakit, ketakutan, kaget, dan rasa penasaran campur aduk saat itu. Kurapalkan doa apapun yang diingat ayat kursi, Al-Fatihah, doa makan, doa tidur, dan doa lain-lainnya. Beruntung ada orang lain yang melintas. Dia menghentikan laju kendaraan dan bergegas menolongku. Orang itu juga mendorong motorku ke sebuah warung tak jauh dari jembatan, membelikan segelas teh hangat dan mencoba menenangkanku, bahkan dia menawarkan mengantarkan ke klinik. Hatur nuhun, Kang. Saya baik-baik saja, cuman kaget, ucapku. Kemudian aku bertanya, apakah dia melihat lelaki yang jatuh ke sungai? Dan jawabnya, tidak. Maka jelas aku melihat hantu. Namun aku menolak itu. Itu hanya halusinasi akibat trauma terjatuh dari motor. Tiba di rumah, sekujur tubuh terasa sakit bukan main. Kaki dan tangan kiri mulai terlihat bengkak. Aku mengambil minyak urut dan mengobati memar, sambil mengingat-ingat kejadian di jembatan. Semalaman aku berpikir, siapa orang yang menjatuhkan diri ke sungai? Jika itu hanya halusinasi, tentunya halusinasi Great Ori. Teringat obrolan di warung kopi, aku jadi merinding tentang laki-laki yang bunuh diri dengan terjun dari jembatan. Kabar lain menyebutkan ada peristiwa pembunuhan di jembatan itu. Jangan sampai itu terjadi padaku. Bunuh diri karena cinta. Amit-amit. Keesokan hari, Tina datang ke rumah. Ia bertanya, kenapa tak memberi kabar malam tadi? Wah, aku lupa, benar-benar lupa. Sebelumnya dia semakin bawel. Aku pun berkata, Tina, kita harus segera menikah. Aku tak mau merasakan patah hati, putus asa, kehilangan, dan hal-hal riuh lain karena cinta, ucapku. Tina terlihat tersipu malu dan menjawab, sok atuh, bilang ke ayah. Namun, saat menyadari keadaanku, ia kaget dan kembali bertanya, Astagfirullah, itu kenapa tangan luka-luka AA? Aku tak akan bercerita tentang apa yang kulihat di jembatan dan tak akan menjawab terbuka penyebab memar di tubuhku. Biasa, laki-laki cuma jatuh dari motor. Tapi jatuh cinta padamu jangan sampai terluka dong, jawabku. Oke, sampai segitu stalling kita. Itu adalah kejadian yang dituliskan oleh Indra Rahadian. Buat kalian yang suka sama stalling ini, jangan lupa kalian tinggalin like dan juga share ke teman-teman kalian, atau kalian bisa komen apakah kalian punya pengalaman yang sama. Kita bisa cerita bareng di video selanjutnya. See you guys, bye.